Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melila Sulfi. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Ibu Mega Adiana Mufitaria MPD. Di sini saya akan membahas materi perkuliahan saya, yaitu tentang hakikat pendidikan inklusi beserta elemennya, yang terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi atau keterpencilan, dan jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Selanjutnya, landasan pendidikan inklusi. Pertama yaitu landasan filosofis, di mana landasan ini mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis tentang pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan adalah kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia memiliki dasar hukum atau yuridis yang terkait. Selanjutnya itu landasan pedagogis. Jadi melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman-teman sebayanya di sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama-sama teman sebayanya. Yang keempat yaitu landasan empiris, di mana landasan ini menyatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakat. Selanjutnya, sejarah pendidikan inklusif. Sejarah perkembangan pendidikan inklusi di dunia pada mulanya diprakarsai diawali di negara Skandinavia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya diantara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak-anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif di dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan menggunakan konsep pendidikan inklusif.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Prinsip yang paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Johnson dan Miriam Skogen 2003 menjabarkan dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama, bahwa setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam suatu kelas atau kelompok. Yang kedua, bahwa hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan fleksibilitas dalam memilih dengan sepuas hati. Dan yang terakhir yaitu guru bekerja sama dan mendapatkan pengetahuan pendidikan umum, khusus, dan teknik. Lalu individu dengan keperluan-keperluan pelatihan, bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Dan yang terakhir yaitu elemen pendidikan inklusi yang terdiri dari 8. Yang pertama yaitu sikap guru yang positif terhadap keragaman. Yang kedua, interaksi promotif dalam pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, pengembangan kompetensi akademik yang seimbang dengan kompetensi sosial. Yang keempat, konsultasi kolaboratif antara profesional. Yang kelima, hidup dan belajar dalam masyarakat. Yang keenam, hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Dan yang ketujuh, belajar dan berpikir independen. Dan yang terakhir yaitu belajar sepanjang hayat. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman semua, silakan teman-teman kirim di kolom komentar.